Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi atau mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 pada saat ini. Ustaz berharap mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan materi Akidah Akhlak kelas 8 pada saat ini, mari kita awali dulu dengan membaca umul kitab suratul Fatihah dengan harapan dan permohonan kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anakku sekalian, untuk pertemuan kita yang ketiga ini kita akan coba membahas tentang mukjizat dalam Islam ya. Apa itu mukjizat? Mari kita bahas bersama ya. Memahami makna mukjizat ya. Secara bahasa, mukjizat itu artinya melemahkan ya, atau mengalahkan. Jadi itu secara bahasa. Secara istilah, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Rasul atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu secara istilah, mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa, bahkan di luar nalar atau di luar akal kemampuan manusia ya, yang terjadi pada diri seorang rasul atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mukjizatnya. Kemudian mukjizat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mukjizat hisiah atau kauniyah atau juga materi ya. Apa mukjizat hisiah itu? Yaitu mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dipegang dan dirasakan oleh panca indera ya. Contohnya seperti tongkat Nabi Musa yang dapat berubah menjadi ular, dan juga tongkatnya itu dapat membelah lautan ya. Kemudian Nabi Ibrahim yang tidak hangus dan bahkan selamat ketika dibakar. Jadi itu contoh daripada mukjizat hisiah atau kauniyah atau juga materi ya. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu mukjizat maknawiyah ya, atau akliyah, atau disebut juga immateri, yaitu mukjizat yang secara langsung itu tidak dapat dilihat ya, tidak dapat didengar, dirasakan oleh panca indera, akan tetapi dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat manusia. Jadi secara akal sehat kita dapat menerima, mengakui bahwa itu adalah mukjizat yang luar biasa. Cuma tidak bisa kita rasakan, kita dengar, kita lihat secara langsung ya. Contohnya seperti Al-Qur'an ya. Al-Qur'an yang merupakan mukjizat terbesar daripada Nabi Muhammad SAW, yang kebenarannya itu tidak dapat dibantahkan atau tidak dapat diragukan dan bersifat abadi sepanjang zaman ya. Itu contoh daripada mukjizat maknawiyah ya.
Kemudian ini contoh-contoh mukjizat daripada para rasul ya. Ada beberapa mukjizat yang dimiliki oleh para rasul. Yang pertama adalah mukjizatnya Nabi Nuh alaihissalam ya. Apa mukjizatnya Nabi Nuh? Yaitu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar ya di atas sebuah bukit atau gunung. Awalnya ini ditertawakan oleh kaumnya ya. Karena perlu kalian ketahui bahwa kebanyakan kaum Nabi Nuh itu banyak yang ingkar ya. Allah membantah daripada dakwah Nabi Nuh ya. Sehingga bahkan bukan hanya kaumnya, istri dan anaknya Nabi Nuh juga istilahnya membangkang atau mengingkari dakwah daripada Nabi Nuh alaihissalam, sehingga oleh Allah kaumnya itu diazab ya. Akan diazab oleh Allah dengan air atau banjir bah ya, banjir yang sangat besar, sehingga oleh Allah Nabi Nuh itu diperintahkan untuk membuat kapal ya. Setelah Allah turunkan hujan yang sangat lebat dan terjadilah banjir bah, maka semua kaum Nabi Nuh yang ingkar terhadap Nabi Nuh itu, bahkan juga istri dan anaknya akhirnya tenggelam dan hanyut terkena oleh banjir bah yang Allah datangkan itu. Sementara Nabi Nuh dan beberapa kaumnya yang beriman terhadap dakwah Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dengan menaiki kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Itu salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Nuh ya. Kemudian selanjutnya adalah mukjizat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi mukjizatnya Nabi Ibrahim itu adalah beliau tidak hangus ketika dibakar di api unggun yang sangat besar oleh Raja Namrud ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kan dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud dengan dilemparkan ke api unggun yang sangat besar. Tapi dengan izin Allah, Nabi Ibrahim jangankan kulitnya ya, badannya, sehelai rambut pun bahkan bajunya tidak ada yang terbakar ya. Bahkan beliau selamat karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu mukjizatnya adalah yang pertama itu tongkatnya itu dapat berubah menjadi ular besar ya. Yang mana pada waktu itu Fir'aun memerintahkan tukang-tukang sihirnya itu untuk melemparkan tali-tali yang kemudian tali itu menjadi ular kecil-kecil yang akan menyerang Nabi Musa. Dengan izin Allah Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya, dan akhirnya tongkatnya itu berubah menjadi ular yang sangat besar dan memangsa atau memakan ular kecil-kecil yang dibuat oleh para tukang sihirnya Fir'aun. Kemudian yang kedua juga tongkat Nabi Musa adalah mampu atau dapat membelah lautan menjadi dua ya. Kejadiannya itu ketika Nabi Musa bersama dengan kaumnya itu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya untuk dibunuh ya. Nabi Musa terjebak di pinggir pantai, tidak dapat jalan, tidak menemukan jalan ya, untuk melarikan diri. Tapi dengan izin Allah, Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada air lautan itu, di lautan itu, sehingga setelah dipukulkan tongkatnya kepada air, akhirnya lautan itu terbelah menjadi dua dan terbentanglah jalan, sehingga Nabi Musa dengan kaumnya dapat melewati lautan itu karena sudah airnya terbelah menjadi dua ya. Itu mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya mukjizat daripada Nabi Sulaiman alaihissalam ya.
yaitu mukjizat Nabi Sulaiman adalah mampu berbicara dengan binatang. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa bercakap-cakap dengan binatang karena beliau memahami bahasa binatang. Kemudian juga mampu menundukkan angin untuk bertiup sesuai dengan yang dikehendakinya. Kemudian juga mampu menundukkan jin. Jadi itulah mukjizat Nabi Sulaiman Jadi bala tentara Nabi Sulaiman itu bukan hanya manusia tetapi juga binatang dan jin Kemudian yang kelima adalah mukjizat daripada Nabi Isa alaihissalam. Apa saja mukjizat Nabi Isa? Yaitu yang pertama adalah mampu menghidupkan orang yang mati. Jadi Nabi Isa itu oleh Allah diberikan mukjizat dapat menghidupkan orang mati. Kemudian juga menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan orang yang buta. Jadi orang yang buta dapat melihat kembali. Kemudian juga dapat membuat burung dari tanah Jadi itu mukjizat daripada Nabi Isa alaihissalam Selanjutnya adalah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama mukjizat Nabi Muhammad itu adalah dari celah jari tengah beliau itu dapat memancarkan air yang dapat diminum untuk menghilangkan dahaga, haus dan dahaga. Jadi dari celah jari tengah beliau itu memancarkan air yang dapat diminum Kemudian juga mukjizat Nabi Muhammad adalah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj Isra dan Mi'raj yang hanya dilakukan dalam semalam Jadi Isra Mi'raj itu kan perjalanan yang luar biasa jauhnya itu. Jadi Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina itu. Kemudian setelah itu beliau naik ke langit ketujuh, 1, 2, 3 sampai ke langit ketujuh, bahkan ke Sidratil Muntaha Jadi perjalanan yang sangat jauh luar biasa, namun hanya ditempuh dalam semalam Jadi itu mukjizat Nabi Muhammad Kemudian yang ketiga adalah mukjizat terbesar daripada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu merupakan firman Allah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang merupakan mukjizat terbesarnya, karena kebenaran Al-Quran itu tidak dapat dibantah oleh akal manusia seiring perkembangan ilmu pengetahuan modern saat ini. Jadi sampai saat ini semakin dikaji Al-Quran, kebenarannya semakin nampaknya. Jadi itu mukjizat yang terbesar daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran Di samping mukjizat, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, agar selamat hidupnya dunia dan akhirat. Jadi itu mukjizat terbesar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah anakku sekalian pembahasan terkait dengan mukjizat dalam Islam. Selanjutnya ada latihan soal, ini kalian kerjakan untuk menambah memperkuat pengetahuan kalian tentang mukjizat. Silahkan dikerjakan, ada 5 soal. Seperti biasa kalian salin soalnya ini ke buku latihannya dikerjakan di buku latihannya, tidak perlu dikumpulkan sementara tidak perlu dikumpulkan, tapi wajib kalian kerjakan karena insyaallah minggu depan Ustadz tagih untuk kalian upload di e-learning Jadi untuk sementara ini kalian kerjakan dan tidak perlu dikumpulkan sementara. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari ini besar manfaat dan barokahnya. Amin Allahumma amin. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf, kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.